Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Santet Menantu untuk Mertua. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Suatu sore, Hakim pulang lebih awal. Dia membeli buah-buahan untuk Dahlia. Saat membuka pintu kontrakan, dia melihat Dahlia duduk di pojok kamar sambil memeluk lututnya. Posisi yang sama sejak pagi. "Dahlia, kamu sudah makan siang?" tanya Hakim sambil meletakkan kantong belanjaan. Dahlia menggeleng pelan. "Kenapa gak makan? Kamu harus makan. Bayinya butuh nutrisi." "Gak lapar," jawab Dahlia dengan suara lirih. Hakim duduk di depan istrinya. Dia memegang tangan Dahlia yang dingin. "Aku tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Bayinya masih butuh kamu sehat." "Aku takut, Mas." "Takut apa?" Takut bayinya nanti mirip dia." Hakim terdiam. Kata-kata itu menikam jantungnya. Dia tidak pernah berpikir sampai ke sana. Tapi sekarang dia mengerti betapa dalamnya luka Dahlia. "Bayinya anak kita. Kamu hamil sebelum kejadian itu terjadi. Ini anak kita, bukan anak siapa-siapa," kata Hakim tegas. Dahlia menangis. "Tapi aku gak bisa berhenti mikir itu. Setiap kali bayinya gerak, aku ingat malam itu. Aku ingat dia." Hakim memeluk Dahlia erat. Dia sendiri tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua terasa terlalu berat untuk ditanggung berdua. Minggu berlalu dengan pola yang sama. Hakim bekerja, Dahlia di rumah sendirian. Tetangga kontrakan tidak banyak yang kenal mereka karena Hakim dan Dahlia jarang keluar. Mereka hidup tertutup, tidak ingin berurusan dengan orang lain. Suatu malam, handphone Hakim berdering. Nama Bu Husnul muncul di layar. Hakim mengangkat dengan ragu. "Halo, Ibu?" "Hakim, Nak, bagaimana kabar Dahlia?" Suara Bu Husnul terdengar lelah. "Belum membaik, Bu. Masih sering mimpi buruk." Bu Husnul menangis di seberang telepon. "Maafkan Ibu, maafkan keluarga kami yang sudah hancurkan hidup kalian." "Ibu jangan minta maaf terus. Ini bukan salah Ibu." "Tapi Ibu merasa bersalah setiap hari. Bagaimana Ibu bisa hidup tenang kalau tahu menantu Ibu menderita karena suami Ibu?" Hakim tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya mendengarkan tangisan ibunya dalam diam. "Bapakmu, dia sekarang tinggal di rumah Pak De Karno, jauh dari desa. Tapi Pak De bilang dia sakit-sakitan. Mungkin karena malu atau apa, Ibu gak tahu." Hakim tidak peduli. "Ibu jaga kesehatan ya, jangan terlalu dipikirin." "Iya Nak, sampaikan pelukan Ibu buat Dahlia. Bilang Ibu kangen cucu Ibu." Setelah telepon selesai, Hakim kembali ke kamar. Dahlia sudah berbaring tapi matanya masih terbuka. "Ibu telepon, dia kangen kamu," kata Hakim. Dahlia tidak menjawab. Matanya terus menatap langit-langit dengan kosong. Hakim berbaring di samping istrinya. Dia menatap langit-langit yang sama. Keduanya terdiam dalam sunyi yang berat. Kontrakan kecil itu terasa sangat sepi, meski mereka berdua ada di sana. Perutnya Dahlia semakin membesar. Tinggal 2 bulan lagi bayi mereka akan lahir. Tapi alih-alih bahagia, suasana hati Dahlia semakin gelap. Dia sering menatap perutnya dengan tatapan takut, seolah ada sesuatu yang menakutkan tumbuh di dalam sana. Hakim mencoba mengajaknya jalan-jalan keliling kompleks kontrakan, tapi Dahlia menolak. Dia takut bertemu orang, takut ada yang melihatnya, takut ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Malam itu, Dahlia terbangun lagi dengan jeritan. Kali ini lebih keras dari biasanya. Hakim langsung memeluknya sambil berbisik menenangkan. Tapi Dahlia terus menangis tanpa bisa berhenti.
Aku gak kuat, Mas. Aku gak kuat lagi. Isak Dahlia. Kamu kuat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi aku capek. Capek mimpi buruk terus. Capek takut terus. Capek hidup kayak gini terus. Hakim merasakan air matanya sendiri jatuh. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana membantu istrinya. Semua yang dia lakukan terasa tidak cukup. Luka Dahlia terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Mereka berdua menangis dalam pelukan sampai pagi datang. Dan saat matahari terbit, mereka masih duduk memeluk satu sama lain di kasur tipis itu. Dua orang yang mencoba bertahan di tengah kehancuran, yang meninggalkan luka terlalu dalam. Luka yang tidak terlihat jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Sebulan sudah mereka tinggal di kontrakan kecil itu, tapi tidak ada yang membaik, malah semakin parah. Dahlia semakin tertutup, semakin jauh dari Hakim meski mereka tidur di kasur yang sama setiap malam. Suatu malam, Hakim terbangun mendengar isak tangis pelan. Dia menoleh ke samping. Dahlia duduk meringkuk di pojok kasur, menangis sambil memeluk lututnya. "Dahlia, kenapa nangis?" tanya Hakim sambil mendekat. Dahlia langsung menghindar, tubuhnya menegang saat tangan Hakim hampir menyentuh bahunya. Jangan sentuh aku," bisik Dahlia dengan suara bergetar. Hakim menarik tangannya, dadanya terasa sakit. "Aku suamimu, kenapa kamu takut sama aku?" "Maafkan aku gak bisa, aku gak bisa." Dahlia terus menangis. Hakim hanya bisa duduk di ujung kasur sambil menatap istrinya dengan perasaan tidak berdaya. Setiap kali dia mencoba mendekat, Dahlia akan mundur. Setiap kali dia mencoba menyentuh, Dahlia akan gemetar ketakutan. "Dahlia, aku gak akan sakiti kamu. Aku suamimu, aku cinta kamu." "Aku tahu, tapi tubuh aku gak bisa. Setiap kali ada laki-laki deket, aku langsung ingat dia. Bau alkohol, tangan kasar, sakit, semuanya." Hakim mengepalkan tangannya. Amarah kembali memuncak setiap kali mendengar nama ayahnya disebut dalam konteks itu. Tapi dia mencoba menahan diri. Dahlia butuh dia tenang, bukan marah. "Pelan-pelan, kita lewatin ini pelan-pelan," kata Hakim meski dia sendiri tidak yakin bisa melewati ini. Pagi harinya Hakim membuat sarapan, telur dadar dan nasi putih sederhana. Dahlia keluar kamar dengan mata sembab. Dia duduk di kursi plastik sambil menatap piring di depannya. "Makan ya, bayinya butuh nutrisi," kata Hakim. Dahlia mengambil sendok dan menyuap nasi ke mulutnya. Tapi setelah beberapa suap, dia berhenti. Wajahnya pucat. "Aku gak bisa makan banyak, perutku mual," katanya pelan. "Coba makan dikit-dikit, jangan dipaksa." Dahlia mengangguk. Tapi setelah beberapa suap lagi dia menaruh sendoknya, lalu berdiri dan masuk ke kamar mandi. Hakim mendengar suara muntah dari dalam. Hakim menghela nafas panjang. Dia menatap piring makanan yang hampir tidak tersentuh. Dahlia semakin kurus, meski perutnya semakin besar. Bayinya tumbuh, tapi ibunya seperti menghilang perlahan. Siang itu, saat Hakim sedang bekerja di proyek, pikirannya tidak fokus. Dia terus memikirkan Dahlia di rumah sendirian. Apakah dia makan? Apakah dia menangis lagi? Apakah dia baik-baik saja? "Hakim, kamu kenapa? Kok melamun terus?" tanya rekan kerjanya. Gak apa-apa, cuma mikir urusan rumah." "Istri kamu hamil kan? Semangat bro, bentar lagi punya anak." Hakim tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya dia tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Bayinya akan segera lahir, tapi istrinya terluka sangat dalam. Sore harinya Hakim pulang membawa mie instan dan beberapa bungkus biskuit. Uang gajinya sudah hampir habis.
untuk bayar kontrakan dan keperluan sehari-hari. Tapi dia tidak peduli, yang penting Dahlia dan bayinya selamat. Saat masuk kontrakan, dia melihat Dahlia duduk di pinggir kasur sambil menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya datar, matanya kosong. "Dahlia, aku pulang." Dahlia tidak menoleh, tangannya menyentuh pipinya sendiri, lalu turun ke leher, ke bahu. Ekspresinya berubah menjadi jijik. "Tubuh ini kotor," bisiknya pelan. Hakim langsung menghampiri. "Jangan bilang begitu, tubuhmu gak kotor." "Kotor, dia sudah sentuh, dia sudah hancurkan. Aku kotor sekarang." "Dahlia, dengar aku." "Aku kotor." Dahlia berteriak sambil mencakar lengannya sendiri dengan kuku. Hakim langsung menarik tangan Dahlia menjauh. "Jangan sakitin dirimu sendiri, kumohon." Dahlia menangis histeris. Hakim memeluknya erat meski Dahlia meronta. Kali ini dia tidak melepaskan. Dia terus memeluk sampai akhirnya Dahlia lemas dan hanya menangis di dadanya. "Maafkan aku, maafkan aku," bisik Dahlia berkali-kali. "Gak ada yang perlu dimaafkan. Ini bukan salahmu." Malam itu setelah Dahlia tertidur dengan gelisah, Hakim duduk di luar kontrakan sambil merokok. Dia jarang merokok, tapi malam ini dia butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. Dia frustasi, sangat frustasi. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana membantu istrinya. Setiap hari dia mencoba, tapi setiap hari Dahlia semakin jauh. Kadang dia bertanya-tanya apakah mereka bisa melewati ini, apakah hidup mereka bisa kembali normal. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, dia langsung menyingkirkannya. Dia tidak boleh menyerah. Dahlia butuh dia, bayinya butuh dia. Minggu berikutnya Dahlia mulai bicara tentang sesuatu yang membuat Hakim khawatir. "Aku pengen dia menderita," kata Dahlia tiba-tiba saat mereka makan malam. Hakim mengangkat kepala. "Siapa?" "Dia, Pak Haryo. Aku pengen dia merasakan sakit yang aku rasakan. Aku pengen dia mati perlahan dalam kesakitan." Hakim terdiam. Dia tidak tahu harus merespon bagaimana. Sebagian dari dirinya juga ingin ayahnya menderita, tapi sebagian lagi takut kalau kebencian itu akan menghancurkan Dahlia lebih dalam. "Dahlia, aku gak bisa maafkan dia, gak akan pernah. Setiap hari aku bangun dengan rasa sakit ini. Kenapa dia bisa hidup tenang?" "Dia gak hidup tenang. Ibu bilang dia sakit-sakitan." "Itu gak cukup. Aku pengen dia mati. Aku pengen dia merasakan neraka di dunia ini sebelum mati." Hakim menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Mata Dahlia yang dulu lembut sekarang penuh kebencian. Wajahnya yang dulu ceria sekarang keras dan dingin. Trauma itu tidak hanya melukai tubuhnya, tapi juga jiwanya. Dan Hakim tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan jiwa itu sebelum terlambat. Malam itu, Dahlia terbangun lagi dengan jeritan. Tapi kali ini dia tidak menangis. Dia hanya duduk menatap jendela dengan mata terbuka lebar. Tangannya meremas selimut dengan kuat. Dia harus bayar. Dia harus bayar untuk semua ini. Bisiknya pelan dengan nada yang membuat Hakim merinding. Obsesi untuk membalas dendam itu tumbuh setiap hari, seperti api yang tidak pernah padam. Pagi itu Dahlia sedang duduk di depan kontrakan sambil menjemur pakaian. Dua orang tetangga perempuan lewat sambil mengobrol. Dahlia tidak berniat mendengar, tapi telinganya menangkap nama yang membuatnya berhenti bergerak. "Mbah Trimo di lereng gunung itu memang sakti. Suamiku dulu kena guna-guna, dibawa ke sana langsung sembuh." "Benar, tapi katanya beliau juga bisa kirim pelajaran ke orang yang jahat." "Iya, kalau ada yang minta tolong karena disakiti orang, dia bisa bantu, tapi gak sembarangan. Harus benar-benar ada alasannya." Suara mereka menjauh. Dahlia berdiri diam di tempat. "Mbah Trimo, lereng gunung, bisa kirim pelajaran."
Sore harinya saat Hakim pulang kerja, Dahlia mencoba bertanya dengan hati-hati. Mas, kamu pernah dengar tentang dukun di lereng gunung? Hakim menoleh sambil melepas sepatu. Dukun? Yang mana? Namanya Mbah Trimo, katanya sakti. Hakim mengerutkan kening. Untuk apa kamu tanya soal dukun? Dahlia mengalihkan pandangan. Enggak apa-apa, cuma dengar tetangga ngobrol. Hakim tidak bertanya lebih jauh. Dia terlalu lelah setelah seharian bekerja. Malam itu Dahlia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang Mbah Trimo. Apakah benar dia bisa membantu? Apakah benar ada cara untuk membuat Pak Haryo menderita seperti dirinya menderita sekarang? 2 hari kemudian saat Hakim berangkat kerja pagi-pagi, Dahlia memutuskan untuk pergi. Dia mengenakan baju longgar yang menutupi perutnya yang besar, lalu berjalan keluar dari kontrakan. Dahlia bertanya pada beberapa orang di pasar tentang lokasi rumah Mbah Trimo. Awalnya mereka ragu menjawab, tapi setelah melihat wajah Dahlia yang putus asa, salah satu ibu parubaya memberitahu arahnya. Naik angkot ke arah timur, sampai terminal kecil, terus naik ojek ke lereng gunung. Bilang aja mau ke rumah Mbah Trimo. Tukang ojek pasti tahu. Dahlia mengikuti petunjuk itu. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Angkot yang penuh sesak membuat perutnya tidak nyaman. Tapi dia bertahan. Dendam di hatinya lebih kuat dari rasa sakit fisik. Setelah sampai di terminal kecil, Dahlia naik ojek. Pria tukang ojek itu menatapnya dengan pandangan curiga saat mendengar tujuannya. Mbah Trimo, Ibu yakin mau ke sana? Iya, saya harus ke sana. Baiklah, tapi hati-hati ya Bu, tempat beliau agak sepi. Ojek itu melaju melalui jalan berbatu yang menanjak. Kiri kanan adalah kebun dan hutan yang rimbun. Semakin naik, semakin sepi. Dahlia memegang perutnya sambil berdoa, bayinya baik-baik saja. Setelah sekitar 30 menit, ojek berhenti di depan sebuah rumah kecil yang berdiri sendirian di tengah kebun. Rumahnya sederhana, dinding bambu dengan atap seng berkarat. Halaman depan ditumbuhi rumput liar. Ini tempatnya, Bu. Mau saya tunggu? Gak usah, terima kasih. Dahlia turun dan membayar ongkos. Ojek itu langsung pergi. Dahlia berdiri sendirian di depan rumah itu. Angin bertiup kencang membuat daun-daun pohon bergesekan dengan suara mengerikan. Dahlia melangkah pelan menuju pintu. Sebelum sempat mengetuk, pintu terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana. Kulitnya keriput, rambutnya putih panjang diikat ke belakang, dan matanya tajam menatap Dahlia. Kamu sudah lama kurasakan akan datang, kata pria itu dengan suara serak tapi jelas. Dahlia tersentak. Bapak Mbah Trimo. Masuk. Mbah Trimo berbalik masuk ke dalam rumah. Dahlia mengikuti dengan hati berdebar. Ruangan dalam rumah itu gelap meski masih siang. Hanya ada satu jendela kecil yang membiarkan cahaya masuk sedikit. Di sudut ruangan ada meja rendah dengan berbagai macam benda aneh. Boneka jerami, wadah berisi jarum, kemenyan, dan botol-botol kecil berisi cairan. Duduk, perintah Mbah Trimo sambil menunjuk tikar di depan meja. Dahlia duduk dengan susah payah karena perutnya yang besar. Mbah Trimo duduk di seberangnya sambil menyalakan sebatang dupa. Asapnya mengepul perlahan. Kamu datang karena dendam, kata Mbah Trimo tanpa bertanya. Dahlia mengangguk. Iya Mbah. Dendam kepada siapa? Mertua saya. Dia sudah menyakiti saya dengan cara yang paling keji. Mbah Trimo menatap Dahlia dalam-dalam, seolah membaca sesuatu di sana. Lalu dia mengangguk pelan. Saya bisa lihat lukamu, di tubuh, di jiwa, luka yang dalam. Dahlia menunduk, air matanya menetes. Saya gak bisa tidur nyenyak lagi Mbah.
Setiap malam, saya ingat apa yang dia lakukan. Saya pengen dia merasakan sakit yang sama atau lebih sakit. Mbah Trimo diam sejenak. Lalu dia mengambil boneka jerami dari meja. Ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Dibuat kasar dari anyaman jerami kering. Ini namanya santet kirim. Saya bisa kirim penderitaan kepada orang yang kamu maksud. Tapi ada caranya dan ada bayarannya. Bayarannya berapa, Mbah? Saya akan bayar. Mbah Trimo menggeleng. Bukan bayaran uang. Bayarannya jiwa. Delia mengangkat kepala. Maksudnya? Setiap kali kamu kirim santet, sebagian jiwamu akan ikut pergi. Kamu akan merasakan beban itu sampai akhir hidupmu. Mungkin lebih dari itu. Dahlia terdiam. Tangannya meremas ujung bajunya. Mbah Trimo melanjutkan. Saya butuh nama lengkap orang itu, tempat tinggalnya, dan selai kain atau apapun yang pernah dia pakai. Kalau nggak ada, foto juga bisa. Saya punya fotonya di handphone. Bagus, tapi dengar baik-baik. Setelah ritual dimulai, kamu nggak bisa membatalkannya. Apapun yang terjadi pada orang itu, kamu harus tanggung konsekuensinya. Jangan sampai jiwamu goyah di tengah jalan. Delia menatap boneka jerami di tangan Mbah Trimo. Hatinya berdebar keras. Sebagian dari dirinya takut, tapi sebagian lain yang lebih besar, penuh dengan kebencian yang membutakan. Saya siap, Mbah. Apapun konsekuensinya, saya siap. Mbah Trimo menatap Delia lama, lalu menghela nafas panjang. Baiklah, tapi ingat pesanku, ada bayarannya. Dan bayaran itu akan kamu rasakan seumur hidupmu. Dahlia mengambil nafas panjang, lalu mengangguk dengan mantap. Mbah Trimo bangkit dan mengambil beberapa benda dari rak kayu di sudut ruangan. Sebuah mangkuk tanah liat, sebatang kemenyan besar, dan segenggam jarum jahit yang masih mengkilap tajam. Dia meletakkan semua di atas meja rendah dengan hati-hati. Buka handphonemu. Tunjukkan foto orang itu, perintah Mbah Trimo. Dahlia mengeluarkan handphone dari saku bajunya. Tangannya gemetar saat membuka galeri dan mencari foto Pak Haryo. Dia menemukan foto lama saat acara pernikahan mereka. Pak Haryo berdiri di samping Bu Husnul dengan wajah tersenyum. Ini, Mbah. Mbah Trimo mengambil handphone itu dan menatap layar dengan seksama. Matanya menyipit, seolah sedang mengingat-ingat wajah itu. Haryo, nama lengkapnya Haryo Sumantri, tinggal di desa sebelah kota ini. Benar. Dahlia tersentak. Benar, Mbah. Tapi bagaimana Mbah bisa tahu? Aku bisa merasakan energi dari foto ini. Pria ini punya aura gelap. Sudah lama dia menyimpan nafsu yang kotor. Dahlia menunduk. Tangannya mengepal di atas pahanya. Mbah Trimo meletakkan handphone di samping boneka jerami. Lalu dia menyalakan kemenyan di dalam mangkuk. Asap putih tebal langsung mengepul memenuhi ruangan. Baunya tajam dan membuat mata Dahlia sedikit perih. Sekarang dengarkan baik-baik. Ritual ini butuh konsentrasi penuh. Kamu harus fokuskan semua dendammu pada boneka ini. Bayangkan wajahnya, bayangan apa yang dia lakukan padamu. Biarkan semua kemarahan itu keluar. Dahlia mengangguk. Nafasnya mulai memburu. Mbah Trimo mengambil boneka jerami dan meletakkannya di depan Dahlia. Lalu dia mengambil selai kain merah tipis dan mengikatnya di leher boneka. Ini simbol ikatan. Mulai sekarang, boneka ini adalah dia. Apa yang terjadi pada boneka ini akan terjadi pada tubuhnya. Mbah Trimo mengambil segenggam jarum dan meletakkannya di depan Dahlia. Ambil satu jarum, tancapkan ke dada boneka ini sambil kamu ucapkan namanya dalam hati. Bayangkan dia merasakan sakit. Dahlia mengambil satu jarum dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar sangat keras. Sebagian dari dirinya masih ragu. Tapi saat dia menutup mata dan mengingat malam hujan itu,
teriakan yang tidak terdengar, rasa sakit yang tidak tertahankan, bayinya yang hampir terluka. Semua keraguan itu hilang. Dahlia menancapkan jarum ke dada boneka dengan keras. Mbak Trimo mulai membacakan mantra dengan suara rendah. Bahasa yang dia gunakan asing di telinga Dahlia. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi setiap kata terasa berat dan menusuk. Tancapkan lagi, di perut, di kepala, di tangan. Biarkan semua sakitmu mengalir ke sana, bisik Mbah Trimo di tengah mantranya. Dahlia mengambil jarum lagi. 1, 2, 3, 4. Setiap jarum ditancapkan dengan perasaan campur aduk, antara lega dan takut. Air matanya jatuh tanpa dia sadari. Tangannya tidak berhenti bergerak sampai boneka itu penuh dengan jarum yang menancap di berbagai bagian. Asap kemenyan semakin tebal. Ruangan terasa panas dan pengap. Dahlia mulai kesulitan bernafas, tapi dia tidak berhenti. Mbah Trimo terus membacakan mantra dengan suara yang semakin keras, semakin cepat. Tiba-tiba, angin kencang menerpa dari jendela kecil. Dupa di sudut ruangan padam seketika. Mbah Trimo mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil terus membaca mantra. Lalu dia mengambil mangkuk berisi kemenyan dan menuangkan abunya ke atas boneka jerami. Selesai, kata Mbah Trimo dengan nafas tersengal. Dahlia melepaskan jarum terakhir dari tangannya. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi kening dan punggungnya. Dia menatap boneka yang penuh jarum dan abu itu dengan pandangan kosong. Apa yang akan terjadi pada dia, Mbah? Tanya Dahlia pelan. Dalam beberapa hari, tubuhnya akan mulai merasakan panas. Panas yang datang dari dalam. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Kulitnya akan melepuh, menghitam, membusuk perlahan. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa sampai nafas terakhirnya. Dahlia terdiam. Sebagian dari dirinya merasa ngeri mendengar penjelasan itu. Tapi sebagian lagi merasa puas. Pak Haryo akan merasakan penderitaan akhirnya. Tapi ingat, lanjut Mbah Trimo sambil menatap Dahlia tajam. Setelah dia mati, kamu akan merasakan beban ini seumur hidupmu. Setiap malam kamu mungkin mendengar suara, melihat bayangan, merasakan kehadiran yang tidak seharusnya ada. Itu konsekuensinya. Kamu masih yakin? Dahlia mengangguk tanpa ragu. Saya yakin. Mbah Trimo mengambil boneka jerami itu dan membungkusnya dengan kain hitam. Lalu dia menyerahkan kepada Dahlia. Bawa pulang. Simpan di tempat yang sama. Jangan sampai ada orang lain yang menyentuhnya. Kalau kamu mau memperkuat santetnya, tidurkan boneka itu di bawah bantal setiap malam selama 7 hari. Dahlia menerima bungkusan itu dengan hati-hati. Beratnya ringan, tapi terasa berat di tangannya. Berapa saya harus bayar, Mbah? Gak usah bayar apa-apa. Dendamu sudah cukup sebagai bayaran. Dahlia bangkit dengan susah payah. Perutnya yang besar membuat gerakannya lambat. Mbah Trimo mengantarnya sampai pintu. Hati-hati di jalan. Jaga kandunganmu. Anak itu tidak bersalah atas apa yang terjadi. Dahlia mengangguk. Lalu dia berjalan keluar dari rumah itu sambil membawa bungkusan hitam erat-erat. Perjalanan pulang terasa lebih cepat meski matahari sudah mulai condong ke barat. Dahlia naik ojek turun gunung, lalu naik angkot kembali ke kota. Selama perjalanan, tangannya tidak pernah lepas dari bungkusan di pangkuannya. Saat sampai di kontrakan, Hakim belum pulang. Dahlia masuk dan langsung menyembunyikan bungkusan itu di bawah tumpukan baju di lemari. Lalu dia duduk di pinggir kasur sambil menarik nafas panjang. Perasaannya campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya dia melakukan sesuatu untuk membalas. Tapi ada juga rasa gelisah karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, saat Hakim pulang dan mereka makan malam bersama, Dahlia tidak menceritakan apapun. Hakim bertanya kenapa dia kelihatan lebih tenang.
Tapi Dahlia hanya menjawab dia merasa sedikit lebih baik hari ini. Setelah Hakim tidur, Dahlia diam-diam mengambil boneka jerami dari lemari. Dia membuka bungkusannya dan menatap boneka penuh jarum itu dalam cahaya remang-remang. Lalu dia meletakkannya di bawah bantalnya, persis seperti yang diperintahkan Mbah Trimo. Dahlia berbaring sambil merasakan kehadiran boneka itu di bawah kepalanya. Aneh, tapi malam itu dia merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidak terbangun dengan jeritan. Tidak ada mimpi buruk, hanya tidur nyenyak sampai pagi. 3 minggu setelah ritual itu, kehidupan Dahlia mulai berubah. Mimpi buruknya berkurang drastis. Dia bisa tidur lebih banyak meski masih terbangun sesekali. Nafsu makannya perlahan kembali. Hakim mulai melihat secerca harapan di mata istrinya yang sudah lama padam. "Kamu kelihatan lebih baik hari ini," kata Hakim suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Dahlia tersenyum tipis. "Iya mas, aku merasa lebih tenang." "Alhamdulillah, aku senang lihat kamu kayak gini lagi." Tapi Dahlia tidak menceritakan alasan sebenarnya. Setiap malam sebelum tidur, dia menyentuh boneka jerami yang tersembunyi di bawah bantalnya. Setiap kali menyentuhnya ada perasaan puas yang aneh, perasaan bahwa keadilan sedang ditegakkan. Siang itu, handphone Hakim berdering. Nama Bu Husnul muncul di layar. Hakim mengangkat dengan ragu. "Halo ibu." "Hakim, bapakmu sakit parah." Suara Bu Husnul terdengar panik dan parau. Hakim terdiam sejenak. "Sakit apa?" "Entahlah, dokter juga bingung. Dia bilang badannya panas sekali dari kemarin. Tapi gak ada demam, gak ada infeksi, gak ada apa-apa. Tapi dia terus berteriak kesakitan." Hakim melirik ke arah Dahlia yang sedang duduk di pinggir kasur. "Sudah dibawa ke rumah sakit?" "Sudah, tapi dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Obat penurun panas nggak mempan. Sekarang Pak Dekarno bingung harus gimana." "Ibu mau aku ke sana?" Ada jeda di seberang telepon. "Nggak usah nak, ibu cuma kasih tahu aja. Kamu fokus sama Dahlia dan calon cucuku." Setelah telepon selesai, Hakim duduk di samping Dahlia. Wajahnya bingung. "Bapak sakit," katanya pelan. Dahlia menoleh, wajahnya datar. "Sakit apa?" "Ibu nggak tahu, katanya panas sekali. Tapi dokter nggak bisa nemuin penyebabnya." Dahlia tidak menjawab. Tangannya mengelus perutnya yang sudah sangat besar. Tinggal beberapa minggu lagi sebelum waktu melahirkan. "Kamu nggak penasaran?" tanya Hakim. "Enggak," jawab Dahlia singkat. Hakim menghela nafas. Dia tidak menyalahkan Dahlia karena tidak peduli. Setelah apa yang dilakukan pria itu, wajar kalau Dahlia tidak ingin tahu tentang kondisinya. Hari-hari berikutnya, Bu Husnul terus menelpon dengan kabar yang semakin buruk. Pak Haryo tidak membaik, malah semakin parah. Kulitnya mulai melepuh, di lengan, di dada, di wajah. Lepuan itu berubah hitam dan mengeluarkan cairan berbau busuk. Dokter sudah coba segala macam obat, gak ada yang berhasil. Pak Dekarno sudah bawa beliau ke 3 dokter berbeda. Hasilnya sama, mereka gak tahu ini penyakit apa. Cerita Bu Husnul dengan suara bergetar. "Terus sekarang gimana Bu?" "Sekarang dibawa pulang ke desa. Pak De gak sanggup urus lagi. Beliau bilang lebih baik dibawa ke rumah lama aja." "Ibu yang urus?" "Iya. Mau gimana lagi? Dia kan masih suami ibu." Hakim menutup telepon dengan perasaan berat. Sebagai anak, dia merasa bersalah, tidak membantu. Tapi sebagai suami Dahlia, dia tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan ayahnya. Minggu itu Bu Husnul menelpon lagi. Kali ini suaranya hampir tidak terdengar karena menangis. "Hakim, bapakmu semakin parah. Dia terus berteriak. Setiap hari, setiap malam berteriak kesakitan. Bilang tubuhnya terbakar, tapi gak ada api, gak ada luka bakar. Tapi dia terus bilang panas, panas sekali.
Hakim mendengar suara latar belakang, teriakan lemah tapi penuh kesakitan. Suara pria yang sepertinya sudah kehabisan tenaga, tapi masih dipaksa menjerit. "Ibu butuh bantuan gak? Aku bisa cari uang buat biaya pengobatan." "Gak usah nak, uang gak ada gunanya. Dokter sudah menyerah. Sekarang warga desa mulai bilang ini bukan penyakit biasa." "Maksudnya?" "Mereka bilang ini azab, balasan atas apa yang dia lakukan sama Dahlia." Hakim terdiam. Sebagian dari dirinya ingin membela ayahnya, tapi sebagian lain setuju dengan warga desa. Mungkin ini memang balasan. Dahlia mendengar semua percakapan itu dari kamar. Wajahnya yang tenang, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa kasihan, hanya keputusan diam-diam yang disembunyikan di balik wajah datarnya. Malam itu, Dahlia mengambil boneka jerami dari persembunyiannya. Dia menatapnya lama di cahaya lampu kecil. Jarum-jarum masih menancap di sana, beberapa sudah berkarat. "Rasakan sakitnya," bisik Dahlia pelan. "Rasakan semua yang aku rasakan." 2 minggu kemudian kabar semakin mengerikan. Kulit Pak Haryo tidak hanya melepuh tapi mulai mengelupas. Bau busuk dari tubuhnya sangat menyengat, sampai warga yang berkunjung harus menutup hidung dengan kain. Pria itu tidak bisa makan, tidak bisa tidur, hanya berbaring di kasur sambil menjerit pelan karena sudah tidak punya tenaga untuk berteriak keras. Ibu gak sanggup lagi, Hakim. Setiap hari ibu harus ganti perban. Setiap hari kulit beliau rontok. Baunya, ya Allah. Ibu gak tahu lagi harus bagaimana. Tangis Bu Husnul di telepon. "Sudah dicoba dibawa ke dukun, Bu?" "Sudah. Dukun kampung sebelah bilang ini bukan ilmu dia. Ada yang lebih kuat. Dukun itu gak berani bantu." Hakim merasakan bulu kuduknya berdiri. Lebih kuat. Apa maksudnya? "Warga desa sudah gak ada yang mau datang lagi, nak. Mereka takut. Mereka bilang ini santet. Orang yang kena santet gak boleh ditolong, karena nanti yang nolong bisa kena juga." "Masa, Bu? Itu kan cuma mitos, Bu." "Entahlah, ibu gak percaya dulu. Tapi sekarang melihat sendiri kondisi bapakmu, ibu jadi gak tahu lagi." Saat telepon selesai, Hakim duduk termenung. Pikirannya kacau. Santet. Benarkah ada hal seperti itu? Dahlia berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Perutnya sudah sangat besar, tinggal hitungan hari sebelum melahirkan. "Mas, kamu percaya santet?" tanya Dahlia tiba-tiba. Hakim tersentak. Kenapa tiba-tiba nanya itu? "Cuma penasaran." Hakim menggaruk kepalanya. "Aku gak tahu. Dulu gak percaya, tapi sekarang setelah lihat kondisi bapak, aku jadi bingung." Dahlia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Lalu dia kembali ke kamar dan menutup pintu perlahan. Malam itu Pak Haryo berteriak lebih keras dari biasanya. Teriakan itu terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga. Warga yang mendengar bergidik ngeri. Beberapa menutup jendela rapat-rapat meski cuaca panas. Dan di kontrakan kecil di pinggir kota, Dahlia tidur nyenyak dengan senyum tipis di bibirnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.